Kalau kita cek di jalur Birek, tegangannya drop 1,8 doang ya. Kalau di jalur pas bagian kapasitornya ini ada 2,3 volt. Yang harusnya kalau nggak salah 3,7 sampai 4 volt ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Bang Mawi. Di video kali ini kita kedatangan HP Xiaomi Redmi 12. Tiba-tiba layarnya gelap tapi suara notifikasi masih masuk. Di video kali ini kita bakal bongkar dan cari tahu ada di mana permasalahannya. Kalau memang rusak di LCD-nya, kita coba tes pakai LCD yang baru. Tapi kalau misalkan nggak ada perubahan sama sekali, kita lanjut ke bagian hardware-nya. Oke, jadi jangan skip video ini biar teman-teman nggak gagal paham. Let's go. Oke, kita mulai dari yang ringan dulu. Tes pakai LCD yang baru buat mastiin LCD apa hardware-nya yang bermasalah. Mungkin kalian berpikir ini cara lama yang dimana kalian udah pada tahu, tapi ini penting buat yang belum tahu, apalagi orang awam biasanya pasang LCD sendiri, beli LCD di online, pas dites hasilnya zonk. Nah, ini udah kita coba tes pakai LCD yang baru, layar LCD-nya masih gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Tapi kalau kita center, ini masih ada gambarnya ya. Berarti kerusakannya bukan dari LCD-nya. Bisa jadi kerusakannya ada di hardware. Nah, di sini kita lanjut coba pengecekan di bagian mesinnya ya. Kalau kita coba pakai LCD yang lama, ini juga nggak nyala ya. Lampunya tetap gelap, nggak ada cahayanya sama sekali. Oke, kita lanjut coba cek mesinnya. Nah, ini mesinnya udah bekas bongkaran juga ya. Ada bagian blok IC lampu di sini udah kebuka ya. Mesinnya juga panas banget. Ini panasnya nggak biasanya ya guys. Ini overheat di bagian IC light atau IC lampu. Berarti mesinnya udah pernah diservis tapi belum berhasil ya. Di tahap ini kita wajib menggunakan alat apometer dan skematik buat tracking jalur-jalur positif, terutama di jalur like-nya. Ini jalur konektor LCD, yang ini jalur yang mengarah ke IC like-nya. Nah, di bagian ini. Ini panas banget. Kalau panasnya udah berlebih, cara mudahnya teman-teman tinggal tetesin aja pakai thinner atau bisa juga pakai bubuk rosin. Berhubung thinner saya habis, saya pakai cairan buat pelepas LCD. Kira-kira bisa nggak ya? Ini kita coba tetesin. Nah, di sini jelas ya, ini kelihatan ada yang mendidih. Berarti ini kerusakan antara coil atau IC like-nya ya. Jadi kita langsung aja coba cabut salah satu komponennya. Nah, kalau kita cek di jalur Birek, tegangannya drop 1,8 doang ya. Kalau di jalur pas bagian kapasitornya ini ada 2,3 volt. Yang harusnya kalau nggak salah 3,7 sampai 4 volt ya guys. Di jalur WLED 1, WLED 2 cuma ada 1,6 volt. Yang harusnya 5 volt ya guys, kalau nggak salah. Coba kita cek di jalur PPH power. Nah, ini ada 3,5 volt ya, yang harusnya 3,7 volt. Dia drop 2 angka ya guys. Ini juga berpengaruh banget. Walaupun pengukuran saya belum 100% akurat, seenggaknya ini bisa buat acuan nanti kalau misalnya teman-teman punya kasus yang sama. Nah, ini coil udah saya ganti tapi nggak ada perubahan ya guys. Nah, jadi langsung aja kita coba ganti IC lampunya. Masalah berhasil kita belum tahu, jadi simak terus videonya sampai habis. Yang baru nemuin channel ini, jangan lupa dukungannya, karena tutorial ini gratis. Yang punya pertanyaan silahkan di komen aja, nanti saya balas satu persatu. Nah, ini IC lampunya udah kita lepas. Oke, kita coba pastiin lagi. Setelah IC lampunya kita lepas, panasnya udah hilang apa belum?
Nah, ini udah kita coba lepas IC-nya, mesinnya juga udah nggak terlalu panas. Di bagian blok IC lampu juga udah nggak panas lagi ya guys. Nah, kita coba tes pakai cairan. Sini emang udah jelas nggak ada yang panas ya, berarti udah aman. Tapi belum sampai di situ guys. Ini baru proses kedua. Kita lanjut lagi pemasangan IC lampu yang baru. Nah, ini IC lampu yang baru pakai seri D8. Coba kita pasang dulu ya. Di panas blower saya menggunakan suhu 340-an ya buat pemasangan IC. Buat pelepasan juga kita pakai 340-an. Nah, ini yang paling penting, setiap kali kita pemasangan IC atau pelepasan IC, kalau misalkan deket IC CPU, itu jangan terlalu kita fokus blowernya. Jadi sembari kita goyang-goyangin kayak gini guys. Supaya apa? Semburan panas dari blower ini enggak terlalu fokus banget kena IC CPU-nya. Ini versi saya ya, nggak tahu kalau yang lain kayak gimana. Beda cara, beda cerita. Nah, ini IC lampunya udah kita pasang yang baru ya guys. Jadi kita coba langsung aja pasang mesinnya ya. Mudah-mudahan langsung berhasil ya guys. Sebelum kita pakai LCD yang baru, LCD yang lama saya mau coba tes dulu. Kira-kira ini LCD yang lamanya masih berfungsi normal atau enggak ya. Siapa tahu cuman masalah di mesinnya, jadi LCD yang lamanya masih bisa kita pakai lagi ya guys. Oke, kita coba nyalain HP-nya. Nah, di sini tetap nggak ada perubahan ya, masih gelap. Entah ini LCD-nya yang udah rusak atau pemasangan IC-nya yang belum benar. Nah, tapi di sini kita coba pakai LCD yang baru, yang awalnya udah kita coba lampunya gelap tapi gambarnya masih ada ya. Terkadang IC baru belum tentu satu kali pasang bisa berhasil ya guys. Kadang-kadang butuh 2 kali pasang baru berhasil. Ada yang pernah ngalamin nggak kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar. Oke, alhamdulillah berhasil ya guys. Berarti IC lampunya bagus, pemasangannya juga pas banget ya. Mantap nih, cukup satu kali aja berhasil. Berarti fix kerusakannya ada di IC lampunya ya guys. Nah, ini IC lampu yang lama yang tadi kita lepas. Ini kecil-kecil berfungsi banget ya guys. Karena kalau nggak ada IC ini, LCD nggak bisa bekerja normal. Nah, jadi itu step by stepnya cara mengatasi no light. Oke, mantap ya. Kalau teman-teman kurang paham, coba silakan diulangi lagi videonya dari awal sampai akhir. Kalau bisa di save biar nggak hilang. Nah, ini sentuhnya juga normal ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.